Jadi kuku hitam dulu. Kuku hitam, jadi iya, kuku hitam itu kena oli di bengkel ya. Iya. Jadi pengalaman, aduh, ini tapi nggak ada gengsi lah. Iya. Artinya semua dikerjain. Kalau kawan-kawan saya yang dari Batam bilang, aduh, kau nih jauh kali kau ke Jakarta sana hanya untuk jadi kuku hitam. Capek kali lah kau kemarin kuliah, karena saya kuliah kemarin gengsi dong lang. Iya. Istri udah wakil kepala sekolah, masa kok saya hanya tamatan SMA. Jadi saya merasa saya harus kuliah. Di Batam tadilah saya kuliah, mulai dari awal lagi, ambil jurusan ekonomi, saya selesaikan di Batam, akhirnya dapat gelar sarjana ekonomi. Jadi udah selevel sama-sama sarjana dengan orang. Gitu. Iya. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Malam ini saya bersama Bung Morgan Hasugian. Selamat malam Bung Morgan. Selamat malam. Kita akan mendengarkan kisah Bung Morgan. Ini dalam sesi kisah anak perantau. Jadi Bung Morgan adalah seorang yang merantau dari kampungnya di mana Bung Morgan? Kampungnya di Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Mandua Mas. Dari pelosok perbatasan Aceh Singkil. Dari Sibolga, Kabupaten Tapteng, Tapanuli Tengah. Ya. Iya. Ini pertama kali merantau itu di mana? Dan usia berapa? Baik. Kalau berbicara soal merantau, ya mungkin saya boleh katakan sudah inilah, mungkin makanya tulang tertarik pengen ngobrol-ngobrol gitu, karena beberapa kali bertemu dengan tulang bercerita, oh kalau soal merantau banyak perantauan yang saya jalani. Nah dari itu, jadi saya merantau itu sejak boleh dikatakan lulus SMA. Lulus SMA udah merantau ya? Lulus SMA sudah merantau. Bahkan kalau menurut saya sih, meskipun beda kecamatan, tetapi itu sudah termasuk merantau juga menurut saya waktu SMA. Karena SMA saya tidak di kecamatan kampung lagi, tapi udah di kabupatennya. Artinya seorang anak desa, kalau orang bilang wong deso, yang dari pelosok, ya, saya SMA udah ke kota gitu. Ya, jadi itu pun sudah termasuk merantau lah. Ya itu bisa dibilang merantau ya. Betul. Iya. Jadi tinggal di asrama gitu selama SMA. Nah, pertama kali merantau sejak lulus SMA itu pekerjaan sebagai apa? Nah itu. Jadi saya merantau pertama itu ke Kalimantan. Kalimantan? Ya, ke Kalimantan. Jadi waktu lulus SMA saya sempat sekolah pastor dulu. Sekolah pastor ya? Ya, jadi waktu SMA pun sebetulnya di seminari pembinaan untuk para calon-calon imam. Ya. Selama seminari. Jadi saya sekolahnya itu SMA dan seminari. Ya. Untuk tujuan dididik mau jadi imam itu. Jadi SMA-nya SMA umum, nanti selesai sekolah umum kita dibina lagi, di sekolah lagi di seminarinya gitu. Nah, dari situ saya lulus, saya ambil di Kapusin, memang tujuannya dari awal pengen jadi pastor gitu kan. Ya. Jadi saya ambil Kapusin, tepatnya di Sibolga itu juga. Sibolga juga. Ya, Kapusin. Ya, jadi nggak sampai lulus saya situ. Pas mau ke Siantar, mau lulus ke Siantar, saya keluar. Saya keluar pulang kampung. Di kampung saya kerja apa aja lah, semua saya kerjain. Nah termasuk waktu itu pernah ada masuk proyek PNPM Mandiri. Program pemerintah ya? Program pemerintah. Ya. Kebetulan membangun apa itu waktu itu? Itu untuk membangun tanggul air di bendungan ya? Kayak bendungan lah. Jadi bikin tanggul air di kaki gunung untuk disalurkan pemenuhan air bersih ke masyarakat di kampung. Ya. Kebetulan yang nanganin proyeknya itu masih hubungan saudara gitu. Ya. Nah, saya ambillah proyek itu pengangkutan material.
Ya. terutama untuk bahan semen sama besi. Ya. Batu juga. Kalau batu diambil dari sana langsung karena Ya. di gunung itu kan banyak batu. Jadi pengangkutan material itu mendaki gunung, melewati lembah, banyak parit-parit, ya namanya gunung. Ya. Jalan belum ada, jalan rintis sendiri. Jadi saya tanggung jawabin lah proyek pengangkutan material itu. Semen sama besi paling utamanya. Nah, Itu target berapa lama pengerjaan tanggul air itu? kalau target tanggul air itu 3 bulan. Ya harus selesai dalam waktu 3 bulan. Iya. Nah, Jadi pemborongnya itu timnya Bung Morgan waktu itu berapa lama mengerjakan itu? saya kebetulan hanya untuk pengangkutan material aja, termasuk bapak juga ikut. Oh, iya, Bapak iya. untuk pengambilan kayu, Iya, iya. papan, tiang, Iya. untuk Pengecoran ya? pengecorannya. Iya, iya, iya. Nah, kami sama-sama lah tinggal di satu camp. Termasuk ada beberapa kawan yang lain yang tukang bangunan, tukang apa. Iya. Cuman yang kami bersama-sama itu hanya 6 orang kalau nggak salah kemarin. 4 orang 4 orang. yang masih hubungan saudara. Jadi kami bikin camp sendiri. Kebetulan bapak saya kan tukang kayu, tukang senso gitu. Iya, iya. Jadi dengan gampang aja kalau bikin camp karena bapak juga udah terbiasa bikin camp. Jadi Bedeng ya, bedeng untuk pekerja ya, camp itu ya. camp. Tapi campnya itu bikin masing-masing karena kan Iya. pemborongnya banyak lah. Iya, iya. Ada pemborong untuk semen, ada Iya. pemborong untuk bikin pipa, ada macam-macam. Iya. Kebetulan kami hanya untuk pengangkutan material dan bapak penyedia kayunya gitu. Oke. Jadi ya singkat ceritanya kami kerjain. Saya ditargetkan itu, saya pribadi untuk pemborongnya itu saya bilang 2 minggu selesai. Nah, kemudian yang saudara yang pemborong itu bilang, nggak mungkin bisa kau selesaikan dalam 2 minggu itu. Iya, iya. Pokoknya kau kerjain aja lah, nggak usah muluk-muluk, katanya gitu. Iya. Saya ambil kawan saya 1 orang, kebetulan saudara juga di kampung kan. Saya ambil, kami kerjain. Nah, belum sampai 2 minggu, karena bagi saya itu kalau saya sudah katakan A, saya harus komitmen gitu. Sebelum 2 minggu yang saya targetkan itu udah selesai. Sudah selesai. Yang saya komitmenkan tadi dalam waktu 9 hari udah selesai. Nah, di situ pertama kali saya ibaratnya bekerja mau mencicip upah gitu. Di situ pula pertama kali saya kecewa. Kecewanya itu apa? Pengalaman pertama Iya, aku kecewa ya. pengalaman pertama bekerja untuk menghasilkan uang. Iya. Pertama sekali. Iya, hasilnya kecewa. Hasilnya kecewa. Iya, iya. Kesepakatan awal bayarannya sekian, tetapi karena keserakahan manusiawi ya, jadi saya maklum aja lah. Mungkin dia merasa, oh enak kali lah kau, ternyata dalam 9 hari aja gajimu sekian. Itu yang saya lihat dari dia, nggak ikhlas ngasihnya. Hitungan kami dari awal sekian, prediksi dia sebulan itu baru selesai, prediksi dia. Tapi dalam waktu 9 hari bisa kami tuntaskan. Nah, dibayarlah kami tidak sesuai dengan kesepakatan tadi, karena dia merasa bahwa kau enak kali, bayarannya ini besar loh, masa cuma 9 hari kamu dapat uang segitu, enak kali. Pikirnya gitu, tetapi dia nggak tahu. Iya. Ini semangatnya Kalau orang tahu tadi. akan seperti itu mungkin berpikir begini. Kalau begitu kita bikin jadi 2 bulan, jadi biar Tahu bayarnya juga kalau memang seperti itu dia ditargetkan, bisa jadi besinya saya antar 1 hari, bisa jadi selesai. Ya, yang namanya meskipun baru Tapi kan pertama. akhirnya gini loh, Bung Morgan. Ya. Sekalipun itu kita merasakan kekecewaan, tapi kita merasakan ya inilah kejujuran, kan gitu. Hasilnya Betul. kejujuran. Walaupun kecewa tapi ya ini kejujuran kan gitu. Nah, jadi kebetulan di situ suatu hari karena borongan itu sudah selesai, yang punya bapak juga sudah selesai, kami Ya. mau terima hasil nih, terima gaji gitu kan. Sama-sama lah kami ke rumahnya saudara yang pemborong apanya tadi yang penangani Ya. proyek itu, pergilah kami ke sana. Nah, selama di rumahnya itu sebetulnya bapak juga lihat prosesnya bagaimana dibayar.
dan pembicaraan dari awal itu pun Bapak tahu, menyaksikan gitu, Iya, iya. bahwa kami akan dibayar sekian gitu. Pada saat dibayar nggak sesuai, tetapi Bapak memilih diam aja, nggak komen. Tapi saya lihat waktu itu Bapak, waktu pas menerima gaji itu, kayak banyak hal yang mau Bapak sampaikan ke saya gitu, tetapi Bapak nggak sampaikan langsung di situ. Nah, udah selesai kami terima gajinya itu, kami pulang ke rumah, di situ saya baru dikasih tahu. Nah, begitulah dunia pekerjaan. Ini pengalamanmu yang pertama. Kau lihatlah betapa sulitnya hidup itu, betapa susahnya mencari uang itu. Ditipu, dibohongi, tidak sesuai kesepakatan, unsur-unsur ketidakjujuran, banyak hal lagi. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga bagimu. Saya tidak mau lihat kau di kampung ini lagi, kata dia gitu. Orang tua sendiri ya, Bro? Bapak bilang gitu. Iya, iya. Kalau kau tetap di kampung ini, bisa-bisa stres, bisa itu memperpendek umur kami, kata bapak itu. Nah, jadi ngobrol sampai alot kami perbincangannya hari itu. Terus bapak maunya gimana? Saya bilang, saya maunya kau nggak usah di kampung ini. Emang saya ada nyusahin kalian? Nggak nyusahin, sangat nyusahin kan? Bukan nyusahin lagi, tapi sangat nyusahin. Apanya yang saya susahin? Saya bilang. Iya. Mama lihat, mama milih dia waktu itu. Apanya yang susah? Masa aku kerjaanku kerjakan, apa yang bisa ku kerjakan kerjakan. Nah itulah yang nyusahin aku, nyusahin kami. Gak mungkin kau kayak gitu-gitu aja. Emang masa depanmu mau jadi apa? Udah tinggal sebatas itu aja. Percuma ya kau SMA, kau milih ke kota kemarin kalau hanya sebatas itu aja. Nah itu yang bikin pukulan 12 pas sama aku kan. Tahu gitu ngapain kau sekolah di SMA sana jauh-jauh, kau pilih ke kota belaga kau kan. Mending SMA di sini, kau pikir nggak capek apa nyekolahin kau di situ, biaya nggak, bukan sedikit itu kan. Nah situ saya berpikir ya juga. Terus maunya bapak gimana? Ya kau merantau lah. Kau mau kemana merantaunya? Ke Papua, ke Rian Jaya, kemana? Ke Sulawesi, terserah. Mau ke Jawa, terserah. Kau tinggal pilih. Ya. Emang bapak ada duit? Diambillah duitnya yang apa tadi, yang terima gaji tadi. Nih duit, duitmu ada, yang hasilmu tadi, tambahkan ini. Kau mau minta merantau kemana sih? Apa nggak cukup ini duit ini? Kalau tidak salah waktu itu bapak terima gaji 2.300.000-an, sekitar 2.300.000 pada tahun 2008 kalau nggak salah. Nggak mungkin ini nggak cukup. Ke Irian Jaya pun kau cukup ini. Kalaupun memang untuk peganganmu lagi kau ini, kau takut nggak cukup, gampang. Kalau bapak mau ini nanti uang bisa bapak pinjam. Yang penting kau nggak usah di kampung ini. Ya udah terserah bapak aja. Ya udah kalau bapak kau merantau kemana? Bilang. Bapak bilang kau mau kemana tujuannya? Ke Papua biar kita telepon lekmu kan. Terserah kau kan. Enggak lah pak, nggak mau aku. Jadi kau mau kemana? Terserah bapak. Bilang kalau mau ke Papua itu pun terserah lah. Situ saya nggak ada tujuan. Ya. Pokoknya mau ikut maunya bapak. Mau kemana pikirnya? Ya udah gini aja lah. Karena ini pengalaman pertamamu nanti mau merantau. Kau temuin abangmu aja yang di Kalimantan. Kebetulan abang yang nomor 2 ada di Kalimantan Timur, di Sangatta, kerja di tambang batu bara. Ya udah terserah, aku ngikut aja. Akhirnya di situ yang paling menyedihkan itu perjuangan orang tua itu betul-betul memang hasil dia tadi kena bulan-bulan sama aku Semuanya ya. semua. Aku bilang, jadi nanti yang tinggal untuk kalian apa? Kami perlu uang untuk apa? Ya untuk anak. Ya kan kau perlu, ya udah kau pakai. Dengan rasa bangga, ada juga rasa sedihnya. Karena sama-sama mengerjakan proyek itu, tahu gimana sakitnya untuk ngambil duit ini tadi. Sampai ketika kerjaanku udah agak senggang tadi di proyek itu kan, kadang-kadang saya bantu bapak. Di situ waktu ngerjain di gunung itu, kesan-kesannya itu memang malam gak ada lampu, gak ada ini, cuma pakai lampu apa nyamuk apa segala macam banyak gitu kan.
ngerjainnya itu bapak potong kayu sampai di situ saya hampir tergilas kayu itu. Bapak sudah bilang, kau jauh di sana, nanti ku potong di sini, ini pasti akan larinya ke sana, kau jauh di sana. Pas bapak motong kayu tadi, terus mau dicongkel, udah kepotong dia, mau dicongkel, bapak ambil kayu mau diapain biar berguling, di apa namanya itu dicongkel gitu, biar berguling pasti posisinya gitu. Saya bantu bapak ini karena udah saya lihat bapak itu ngerjainnya sendiri, dia nggak mau membebankan ke saya, dia kerjain sendiri. Saya lihat dia apa itu congkel kayu yang besar itu, dia kasih aspak namanya itu, dia masukkan didorong kayu yang hampir seginilah dia besarnya, dia bikin di sininya sampai rata, sampai rata kayu itu masuk ke sini. Pundaknya ya? Iya, pundaknya sampai rata gitu, terbenam dorong, nggak bergerak. Terus bapak itu mikir ini harus kayak gini. Habis itu saya dengan ini mau bantu bapak ini, saya mau bantu pas bapak itu udah hampir tekniknya, udah berguling, pas saya mau dekat, hampir digila guling kayu ini, mau lompat saya ke tempat lain. Bapak, woi kenapa kau? Dia bilang, nggak apa-apa pak. Aku bilang, aku udah kecampak di sebelah kan. Datang bapak dulu, diam. Udah aku bilang, nggak usah, kerjaan itu berat, belum sampai levelmu ke situ. Udah bapak ngerokok. Nah itulah pahitnya ngambil duit tadi, ngelihat bapak tuh cari duit di mana. Hasilnya itu dikasih sama saya bulan-bulan. Tekad saya waktu itu, kalau mau kerja pun pokoknya saya mau hasilkan duit, kerja hasilkan duit, pokoknya kerja duit, cari duit. Itu aja kemarin prinsipnya itu. Jadi pendek ceritanya, jadilah saya berangkat ke Kalimantan temuin abang ini gitu. Jadi pengalaman pertama merantau itu langsung ke Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Sangatta, tambang batubara ya. Dekat Balikpapan ya? Ya, Kotanya Balikpapan ya? Samarinda, Balikpapan ya. Gitu. Situlah pertama sekali saya merantau. Terus ketemu dengan pertama kali berjumpa dengan istri ini gimana? Nah, kalau itu, jadi saya merantau ke Kalimantan tadi, awalnya mau kerja atau apalah gitu. Iya. Akhirnya saya nggak kerja. Abang ini bilang, kita mau ngapain lagi? Ya udah gini aja lah, cobalah kau melamar tentara kan. Kita temuin dulu, ada kawan di sini yang bisa ngurus KTP. Biasa abang ini bantu orang bikin KTP, domisili gitu di situ kan. Iya. Pas kami temuin nggak bisa, mentok. Biasanya bisa, tapi ini nggak bisa lagi katanya, udah berubah. Nah mungkin itu nasib kan, nggak, bukan nasib ke situ. Akhirnya abang, mana kamu mau kerja atau kayak mana? Terserah, aku bilang, aku ikut aja. Abang ini pun mungkin pusing. Akhirnya diantar saya ke temannya, ke pastor. Diantar saya ke pastor. Dimintanya saya tinggal di situ, di pastoran, tinggal sama dia. Datang abang tadi, dia diambilnya bajuku, dia awalnya kan tinggal sama abang ini di kos-kosan gitu, satu kamar petak gini. Tinggal sama dia di situ sekitar 3 hari 4 hari lah. Habis itu dia antar saya ke sana. Mau ngapain? Enggak, pokoknya ikut aja. Ya udahlah, terserah, aku bilang. Kita usah di situ. Kata pastor pagi-pagi, "Yuk kita ke sana." Ngikut aja. Tanpa sepengetahuanku, diteleponnya lah dari Banjarmasin, dari postulan, disuruh tes saya, tes apa ini? Ikut aja. Ya udah. Akhirnya setelah tes dibilang, ini ada surat untuk kau kan? Surat apa Romo? Surat katanya kau lulus, kau diterima, kau ikut aja di sekolah postulan di Banjarmasin kan. Waduh, lain pula ini pikir. Ya udahlah, terserah. Diberangkatkan dari Sangatta tadi, berangkatlah saya ke Banjarmasin. Akhirnya saya kembali lagi sekolah pastor, saya jalani lagi sekolah pastor di sana. Tapi kayak mana lah yang
belum ada, masih pencarian jati diri, mau kemana sih saya ini gitu kan. Dia nggak full, tetap nggak saya merasa kepikirannya itu kesusahan di kampung tadi, berangkat dari awal pertama kali kerja tadi, ya intinya itu bukan tujuan saya lagi, tujuan saya mau cari duit gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri dari pastor ya. dari situ. Saya mengundurkan diri, saya bilang promo, saya mau mengundurkan diri aja, saya mau pulang. Loh kenapa? Nggak betah, saya pikiranku nggak di sini. Kok bisa? Iya. Akhirnya Romo tadi bilang, kau pikir-pikir aja dulu seminggu lagi, kasih waktu seminggu lagi, kamu bermenung, kamu pikir-pikirkan. Saya bilang, nggak sampai seminggu, 2 hari kemudian saya datangi lagi dia. Memang nggak mau gitu, saya mau pulang. Yakin? Tujuanmu kemana? Ke kampung. Saya bilang gitu. Temuin bapak sama mama di kampung. Oh ya udah. Berapa lama perjalanan di sana? Naik pesawat. Kemudian kalau perlu menginap, kamu kalkulasi berapa semua kebutuhanmu. Kalau tiket pesawat sampai di Medan nanti kami yang belikan. Tapi dari Medan sampai ke rumahmu, kau hitung berapa, kau butuh duit berapa. Saya bilang, oh nggak perlu nginap kayak. Jangan perlu nanti pikirku. Akhirnya saya bilang 1 juta aja cukup mau. Kemudian Romo itu direkturnya bilang, ya udah kau berangkat, ini tiketmu, saya belikan tiketmu, kau berangkat. Dikasihlah uang 1,5 juta. 1,5 juta. Saya diantar ke bandara. Saya itu pikirnya berangkat aja udah. Saya bawa buku-buku saya semua. Ya, akhirnya koper saya ada koper besar, banyak buku isinya. Sampai di bandara, pas check in, rupanya buku tadi udah membludak ongkosnya. Kena saya waktu itu sekitar 600.000 untuk bayar bagasi tadi, kelebihan bagasi saya bayarin satu. Yang penting saya sampai di kampung dan buku-buku saya bawa juga. Akhirnya sampailah saya di kampung. Begitu sampai di kampung ketemu sama bapak udah nggak mau ngomong sama aku. Karena saya nggak kasih tahu, tiba-tiba aja langsung plok ketemu. Anak ini kok pulang lagi, pikirnya gitu, nggak mau ngomongin. 3 hari bapak tuh nggak mau ngomong dengan saya. Oh, saya bilang, Pak mau kemana? Saya ikut. Saya bilang, nggak usah ikut saya, kau ikut mamamu aja, katanya gitu. Datanglah mama, ya udah nggak usah kau ini, nggak usah kau dengerin omongan bapakmu itu, kata ini. Setelah 3 hari baru bapak mau ngomong sama aku. Udah aku bilang kau nggak usah di sini. Iya, saya sementara aja Pak mau pulang. Oh ya, saya mau kerja. Akhirnya saya pilih merantau lagi. Saya ke Palembang. Saya merantau ke Palembang. Di situ saya bekerja lagi cari uang. Saya bekerja sebagai teknisi. Saya tinggal kebetulan di rumah tentara. Pangkatnya udah mayor, Bapak Heri dari Kusmujono namanya. Jadi setelah dari Kalimantan, dari Sangatta, pulang lagi ke kampung, baru berangkat lagi ke Palembang. Berangkat ke Palembang karena saya tinggal dengan tentara tadi, berdasarkan relasinya saya dimasukkan bekerja di supplier mesin fotokopi yang besar itu. Kemarin itu yang dia jual merek-merek dari Jepang sama Jerman, kayak Canon, Aerox, banyak lah. Jadi lumayan ini ya, banyak ya, maksudnya berliku-liku. Ya, jadi dari mengerjakan proyek pemerintah PNPM, ada rasa kecewa karena pembayarannya tidak sesuai. Ya. Lalu pergi ke Kalimantan tapi menjalani hidup tanpa tujuan gitu. Seperti itu dia. Jadi di sana itu. Tapi waktu ada panggilan untuk menjadi pastor itu dan dinyatakan diterima, memang belum ada kesiapan hati ya. Sebetulnya ada ya. Sejak saya SD, keinginan mau menjadi pastor itu sudah ada. Kebetulan waktu SMP pun saya udah tinggal sama pastor. Iya. Sama pastor, dan
dan ada seorang pastor yang menjadi teladan saya waktu itu. Sampai dia saya anggap sudah jadi bapak saya. Dia pun udah menganggap saya anaknya. Dari Jerman kemarin, Pastor Theophilus namanya, udah almarhum. Jadi keinginan mau jadi pastor itu ada. Makanya ketika saya di Kalimantan mau jalanin lagi gitu, saya udah berusaha itu. Sekarang anak berapa nih? Saya anak udah satu. Anak sudah satu. Iya. Tinggal di Batam. Di Batam. Jadi pertemuan pertamanya itu dengan istri itu ya ketika saya di Palembang tadi. Pas di Palembang tadi, saya komunikasi di Facebook. Saya lihat ada Facebooknya dia, Facebooknya orang rumah. Ini kok alumni Fransiskus, tapi kok nggak pernah saya lihat. Saya pikir gitu. Saya chatting lah. Emang benar kamu alumni Fransiskus? Iya, saya alumni Fransiskus. Tolang. Masa? Siapalah kepala sekolahnya? Kalau kami dulu kepala sekolahnya Pastor Paul katanya. Ya pikirku memang pernah Pastor Paul kan. Memang waktu zaman saya udah nggak lagi Pastor Paul. Oh udah Pak Habiahan namanya. Pak Habiahannya kepala sekolahnya. Oh itu Pak Habiahan setelah saya keluar udah tamatnya baru Pak Habiahan jadi kepala sekolah. Oh iya pikirku. Berarti benar. Siapa guru matematikanya di sana? Pak Warubu. Oh ya udahlah. Berarti udah bener lah ini alumni Fransiskus. Jadi pas saya di Palembang, saya temuin dia ke Batam. Ya. Saya temuin dia ke Batam, pergi saya sama. Dia kebetulan waktu itu sudah wakil kepala sekolah di Batam kan. Saya dijemput pakai mobil sekolah. Tujuan saya memang mau nemuin dia. Ya. Saya berangkat jam sekolah, bukan hari libur kan, hari kerja dia. Saya ke sana, saya temuin dia. Dia udah nunggu di situ, pakai apa sama kawan-kawannya dengan mobil sekolah. Tapi dia merasa malu. Udah dikasih tahu, dikode saya dari awal. Nanti ketika kita jumpa jangan bilang bahwa kita baru pertama kali ketemu, malu saya nanti sama kawan-kawan katanya. Jadi begitu jumpa di bandara lihat dia udah sok kompak gitu, padahal baru pertama kali ketemu di situ. Jadi udah sok kompak gitu. Terpaksa sok akrab ya? Iya, terpaksa sok akrab karena ngejaga image-nya dia. Ya itulah akhirnya kami ngobrol-ngobrol. 3 hari saya di Batam, saya tinggal di rumah saudara. Kebetulan memang di Batam ada saudara, saya tinggal di situ. Dia rental satu motor. Dia rental motor biar ada untuk saya jaga kalau dia mengajar di sekolah, saya bisa kemana-mana gitu kan, biar nggak suntuk saya di rumah mulu. Ya. Akhirnya saya direntalin motor 3 hari udah. Saya bilang saya mau pulang lagi, saya bilang gitu. Pulang lagi saya ke sana, Palembang. Nah waktu di Palembang tadi saya udah ditugaskan juga ke ini. Jadi perjalanan merantau ini tadi dari Palembang saya udah ditugaskan juga di Pangkal Pinang. Jadi udah merantau ke Pangkal Pinang, ke Palembang. Merantau lagi saya disuruh ke itu oleh perusahaan tempat kerja tadi ke Pangkal Pinang. Gitu. Ini terakhir kan Bu Morgan ada di Cibinong. Ya ini sekarang di Cibinong. Di usaha bengkel dari keluarga ya. Iya punya abang sudah. Jadi dari serangkaian pengalaman ini dan sekarang ini sampai di Cibinong sebagai teknisi bengkel milik keluarga ya. Nah, itu udah masih panjang lagi. Masih panjang lagi ya. Iya yang merantau tadi kan. Jadi kalau dari ini tadi dari Pangkal Pinang tadi, begitu saya sudah udah kenalan dengan orang rumah, mantan pacar saya ini, udahlah bikin komitmen lah. Kalau LDR mungkin capek gitu kan. Akhirnya pada bulan 12 kami liburan, pulang kampung, dia pulang kampung, saya pun pulang kampung. Dan dari kampung kami merantau lagi, saya pilih ikut dia. Saya ikut dia ke Batam merantau gitu. Nah di Batam tahun 2013 Januari saya merantau ke Batam ikut dia. Posisi dia sudah wakil kepala sekolah, sementara saya pengangguran.
Jadi saya cari kerja lah, keluyuran, dapatlah kerja, dapat kerja ini. Beberapa kali saya masih dikirim ke Kalimantan untuk pelatihan, untuk tugas, untuk apa, kirim ke Kalimantan. Beberapa kali, saya 4 tahun bekerja di situ. Ada sekitar 3-4 kali saya ditugaskan ke Kalimantan. Jadi ke Kalimantan, kerja di sini di Batam. Udah merantau di Batam, disuruh lagi ke Kalimantan gitu. Nah di Kalimantan semua udah saya telusuri. Kalimantan Barat, Kalimantan Barat Pontianak, Kalimantan Selatan Banjarmasin, Kalimantan Timur Samarinda, Kalimantan Tengah Palangkaraya. Keempat-empatnya ini udah saya jalanin semua. Jadi kayak udah kampung sendiri juga itu Kalimantan. Bahkan daerah Kalimantan lebih saya kuasain daripada daerah sendiri Sumatera. Di mana sih Pulau Samosir, katanya nggak tahu saya di mana. Sampai sekarang belum pernah ke Samosir. Tapi kalau dibilang Kalimantan udah Sungai Mahakam, udah keliling lah ya. Saya kelilingin semua. Jadi dari Batam tadi, saya keluar dari tempat kerja itu. Beberapa kali saya kerja di perusahaan-perusahaan yang lain di Batam. Akhirnya saya menganggur. Kemudian coba lamar. Ada panggilan. Saya lamar ke Jakarta. Pikir mau ke Jakarta gitu kan. Ini ada panggilan. Ternyata ini ditempatkan di Kalimantan lagi. Ditempatkan di Kalimantan Barat, di Pontianak, Kabupaten Ketapang. Oh, ya udahlah gitu. Toh juga Kalimantan udah kayak kampung sendiri gitu. Jadi tadi ketika di Batam itu, sinilah perantauan saya paling lama sampai saya pertama kali ketemu dengan mantan pacar tadi di situ, sampai kami menikah, sampai punya rumah, sampai punya anak di Batam. Sampai sekarang masih di Batam. Tapi dari Batam ini udah disuruh merantau lagi ke Kalimantan. Kemudian dari Kalimantan saya ketika udah nggak kerja di Kalimantan tadi lagi, pulang ke Batam, nganggur. Akhirnya saya konsultasi sama abang yang nomor 2. Kebetulan abang itu beli bengkel di sini, saya di Batam nganggur, ya udahlah, saya jalan-jalan dulu lah ke sana, ke Jakarta, ikut abang itu, pikir begitu. Makanya saat ini di sini, ikut abang ini, jalanin di sini. Jadi parkuku hitam dulu. Parkuku hitam, jadi iya, kuku hitam itu kena oli di bengkel ya. Iya. Jadi pengalaman, ini. Tapi nggak ada gengsi lah. Iya. Ya semua dikerjain. Kalau kawan-kawan saya yang dari Batam bilang, waduh, kau nih jauh kali kau ke Jakarta sana hanya untuk jadi parkuku hitam. Capek kali lah kau kemarin kuliah. Karena saya kuliah kemarin, gengsi dong lang. Iya. Istri udah wakil kepala sekolah, tapi masa kok saya hanya tamatan SMA. Jadi saya merasa saya harus kuliah. Di Batam tadilah saya kuliah, mulai dari awal lagi, ambil jurusan ekonomi, saya selesaikan di Batam, akhirnya dapat gelar sarjana ekonomi. Jadi udah selevel, sama-sama sarjana dengan orang gitu. Iya. Ya terima kasih Bung Morgan bincang-bincangnya. Sip. Ya. Jadi bukan tujuan yang kita capai yang penting, tapi proses menuju ke sana yang penting. Betul. Jadi apa yang dialami oleh Bung Morgan pada saat ini adalah sampai tadi menyebutkan parkuku hitam, itu adalah bagian dari proses. Semua orang punya masa lalu, tapi semua orang juga punya masa depan. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Oke.